Halo teman-teman semua, kenalin aku Afri dari Teknik Perminyakan 2017, salah satu tutor asrama ITB. Nah, buat yang baru datang nih, udah lihat sebenarnya ya di judulnya. Jadi, welcome to podcast asrama ITB. Untuk kali ini kita akan membahas hal-hal dasar dulu nih teman-teman, karena ini masih edisi perdana. Pengennya kita mengenal lebih dalam apa sih asrama itu, gimana sejarahnya, tutor asrama itu apa, dan kawan-kawan. Jadi, pada kali ini aku udah ditemenin nih sama asisten pembinaan asrama ITB yang memang sudah memiliki pengalaman selama 4 tahun lebih nih di asrama. Jadi banyak banget ya pengalaman beliau ini. Langsung saja aku kenalkan, namanya adalah Vicky Wahyu Saputra ST. Beliau adalah asisten pembinaan yang dulunya merupakan tutor Kidang Pananjung dan juga koordinator asrama Kidang Pananjung. Halo Mas Vicky, gimana kabarnya? Halo Afri dan halo teman-teman semua, seluruh penghuni asrama. Kenalin, aku Vicky. Tadi udah sempat disampaikan ya sama Afri, aku asisten pembinaan asrama ITB. Nah, untuk memulai nih Mas, kayaknya kita langsung aja biar nanti berjalan juga perkenalan asramanya, perkenalan tutornya. So, I will begin this podcast with kapan asrama berdiri dan gimana sih sejarah awalnya ITB membentuk asrama dengan segala program pembinaannya. Silakan Mas Vicky. Oke, nah mungkin aku mulai ya dari cerita singkat saja. Kalau cerita detail nanti bisa dibaca sendiri. Nanti kalau teman-teman semua udah pada masuk di asrama ITB, ada bukunya. Nah, kalau asrama sendiri itu berdirinya tahun 2014. Fokus terbentuk namanya asrama ITB. Nah, sebelum itu asrama ITB itu sudah ada, tapi memang fokusnya hanya penyediaan layanan huni kepada para mahasiswa yang memang membutuhkan tempat tinggal begitu. Nah, khusus pada tahun 2014 ini dibentuklah suatu unit namanya Unit Pelaksana Teknis Asrama ITB. Nah, di sini pengelolaan asrama dilakukan secara mandiri dalam lembaga ini dan fokusnya tidak hanya memberikan pelayanan hunian kepada mahasiswa, tetapi juga memberikan pembinaan karakter kepada seluruh mahasiswa yang tinggal di asrama. Nah, jadi pengennya orang mahasiswa yang tinggal di asrama ini memiliki karakter yang bisa dibina dan berbeda begitu dengan mahasiswa-mahasiswa yang tidak tinggal di asrama. Salah satunya kayak poin-poin tentang kepedulian, tanggung jawab, disiplin, dan peduli itu sangat akan diajarkan di asrama ITB begitu. Nah, kemudian lambat laun setelah berjalan kurang lebih 5 tahun, pada 2020 sayangnya UPT asrama ini harus dibubarkan kembali dan pengelolaan asrama dikembalikan kepada Direktorat Sarana dan Prasarana ITB khusus untuk pelayanan hunian. Akan tetapi jangan kecewa, jangan merasa nggak ada pembinaan lagi dan sebagainya. Tenang saja, tetap ada pembinaan asrama di ITB dan sekarang terpusat langsung dihandle oleh Kasubdit Pengembangan Karakter di Direktorat Kemahasiswaan. Jadi walaupun UPT asrama sudah tidak ada pada 2020 ini, akan tetapi asrama ITB masih ada dan fokus memberikan layanan hunian, ditambah juga dengan pembinaan karakter di bawah Direktorat Kemahasiswaan ITB. Jadi masih seperti yang dulu-dulu kala, jadi masih sama saja. Nah, maksudnya tujuan ini untuk asrama ITB pembinaannya sendiri itu difokuskan kepada mahasiswa penerima bidik misi. Nah, tapi kan sekarang bidik misi udah nggak ada juga ya, namanya KIPK dan afirmasi. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini yang udah dibiayai kuliahnya oleh pemerintah akan dibina secara khusus pada tingkat 1 di asrama kampus Ganesha untuk ditanamkan nilai-nilai dan karakter yang akan bermanfaat di kedepannya gitu. Kayak tadi saya sampaikan, kepedulian, tanggung jawab, dan disiplin. Tapi tidak hanya sampai di situ, asrama ITB tidak hanya di asrama Ganesha, tapi juga di asrama Jatinangor. Nah, asrama Jatinangor ini fokusnya untuk tempat tinggal bagi mahasiswa tingkat 2 ke atas yang berkuliah di kampus Jatinangor. Bentuknya juga pembinaan, tapi pembinaan yang sifatnya kalau di tahapan karakter ITB itu tahap kedua, gitu. Jadi tahap eksplorasi diri. Begitu, Afri. Wow, sungguh sangat detail sekali ya. Kita tuh kayak barusan ngedenger bedah cerita 100 tahun ITB, tapi ini versi asramanya gitu. Emang sungguh apa ya,
evolusinya dari masa ke masa itu sangat terlihat. Nah, mendengar cerita ini, aku makin penasaran. Teman-teman harusnya juga pasti penasaran yang dengerin podcast ini. Siapa sih kira-kira dalang dibalik semua evolusi ini, semua perubahan yang terjadi, semua sistem yang sudah settle terbentuk hingga sekarang? Mungkin Mas Vicky boleh cerita nih, kira-kira siapa aja sih orang-orang di balik asrama ITB? Oke, jadi kita tarik ke belakang lagi nih ya, ketika pembentukan asrama ITB ini ada satu sosok kunci yang dipercaya sebagai kepala asrama. Nah, beliau namanya Bapak Agung Wiono, salah satu dosen di Teknik Sipil ITB. Beliau yang merumuskan bagaimana program pembinaan karakter di asrama, bagaimana konsep pembinaan karakter di asrama, dan bagaimana tata pengelolaan di UPT asrama ITB. Nah, salah satu konsep yang beliau bawa adalah konsep pembinaan asrama yaitu living learning community, yaitu pembinaan yang dilakukan 24 jam, membina dan dibina antar sesama penghuni asrama begitu. Nah, di pembinaan asrama sendiri terdapat beberapa stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat. Jadi ada namanya dosen pendamping, itu perannya adalah memberikan dan menyusun program-program pembinaan karakter, kurikulumnya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Kemudian ada namanya asisten, gitu. Asisten itu fokusnya adalah menjadi jembatan antara dosen-dosen pendamping dengan para pelaksana program pembinaan karakter di lapangan. Nah, kemudian siapa sih pelaksana program pembinaan karakter di lapangan itu? Nah, ada teman-teman satu organisasi besar, jumlahnya juga cukup besar, yang memuluskan seluruh program pembinaan karakter ini. Namanya adalah tutor asrama ITB, kayak Afri, seperti itu. Nah, teman-teman tutor ini itu fokusnya melakukan kegiatan pembinaan karakter di lapangan. Jadi yang paling dekat dengan para penghuni nantinya. Jadi para penghuni asrama itu akan dibina secara langsung, dimonitor, didampingi oleh seorang tutor asrama ITB. Jadi seorang tutor asrama itu memang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dan memiliki peran yang cukup besar terhadap program pembinaan karakter di asrama ITB itu. Ini ya, ngedengernya itu kayak orang-orang yang memang di belakang asrama sudah bekerja sangat keras, terutama yang disebutkan Bapak Agung Wiono yang kemarin menjabat selaku Kepala UPT Asrama, dan tentunya yang dekat banget nih sama penghuni, yang teman-teman juga selaku penghuni asrama sudah ketemu kemarin saat PPKM, dan konseling perdana mungkin ya yang udah dijalankan ya, itu tutor asrama ITB. Karena udah menyinggung tutor asrama ITB, aku dan teman-teman pengen tahu, Mas, kenapa akhirnya tutor asrama ITB itu terbentuk, kira-kira kapan mulai ada tutor, dan kira-kira tujuan dari tutor asrama sendiri itu apa sih? Pengennya gimana sih? Oke. Nah, kalau tutornya sendiri itu terbentuk ketika tahun sekitar 2014-2015 ya. Jadi ketika Pak Agung dipercaya sebagai kepala UPT, nah beliau langsung mendesain bagaimana sih konsep pembinaan, dan beliau tercetus, oh ini harus ada tutor gitu. Nah, tutor ini memang ada untuk tujuan utamanya adalah tujuan praktikalnya ya. Satu, melakukan pendampingan kepada mahasiswa penghuni asrama. Bentuk pendampingannya seperti apa sih? Gitu. Satu, monitoring, kemudian supporting juga. Jadi ketika ada kendala, para penghuni asrama ini nantinya bisa diketahui oleh para tutor, dan jika ada kendalanya belum bisa terselesaikan diri sendiri, bisa langsung dibantu oleh para tutor. Nah, ini menjadi poin plus sendiri bagi mahasiswa yang tinggal di asrama. Nah, apa aja sih yang diperhatikan, apa aja sih yang monitor, apa aja yang di-supporting, itu banyak hal, mulai dari kegiatan akademik, kayak mungkin bingung materi kuliah dan sebagainya, ada permasalahan akademik dan sebagainya gitu. Kemudian ada sosial, kayak kalau ada masalah dengan teman dan sebagainya gitu-gitu. Kemudian ada keagamaan, jadi juga dibimbing untuk bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Kemudian juga kesehatan. Jadi ini yang mungkin ya poin plus juga tinggal di asrama dengan ada tutor ini yang akan memonitor kondisi kesehatan kita, dan jika kita sakit, nah para tutor-tutor ini akan berjasa membantu kita berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada ya. Tutornya akan mencarikan obat, kemudian kalau memang parah sekali ya membantu untuk mengantarkan ke rumah sakit atau ke klinik dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada kondisi keuangan. Jadi tutor ini memang orang-orang yang sudah ditempa, kemudian dididik, dibina. Jadi banyaklah bagaimana cara inovatif dan solutif
untuk kita yang bisa kita lakukan ketika kita ada kendala-kendala seperti itu, utamanya kendala financial dan atau keuangan dan hal-hal yang lain tadi gitu. Nah, itu kalau tujuan praktikalnya yang pertama itu melakukan pendampingan. Nah, selain itu tutor ini juga mempunyai beberapa program kerja. Jadi tutor itu selain jadi tutor konseling, tapi juga ikut dalam suatu organisasi namanya tutor asrama ITB. Nah, di sini tutornya itu mempunyai berbagai program kerja dan utamanya untuk mensukseskan kegiatan pembinaan karakter itu. Jadi nanti tutor akan diplotkan ke bidang masing-masing dan mereka-mereka ini akan bekerja sama satu sama lain untuk menjalankan program kerja tersebut. Jadi seperti itu, tutor asrama memang rada complicated perannya, tapi praktikalnya seperti itu. Keren banget ya berarti tutor-tutor asrama ITB. Nah, teman-teman yang dengerin podcast ini nih, mungkin sumringah gitu ketika melihat oh ternyata tutor asrama ITB itu ada untuk membantu teman-teman semua melewati salah satu masa yang katanya paling bahagia, tapi juga paling deg-degan, yaitu masa TPB. Dan tutor asrama ini sudah sangat berkomitmen nih untuk membantu teman-teman semua. Jadi jangan khawatir kalau ada apa-apa langsung hubungi tutornya. Nah, bicara tentang tutor, untuk mewujudkan itu semua pasti banyak hal yang harus dilakuin nih Mas. Betul nggak? Betul banget, betul. Nah, pengen tahu nih kita selaku pendengar gitu ya, teman-teman sama aku juga pengen tahu kira-kira kegiatan apa aja yang bakal dilakuin selama 1 tahun kita di asrama. Mungkin ada kegiatan pembinaan yang seperti apa kah? Atau senang-senangnya gimana kah? Atau apakah asrama ITB ini seperti asrama militer tentara? Nah, kita kan pengen tuh tahu lebih dalam mengenai kegiatan-kegiatan di asrama ITB. Gimana tuh, Mas? Oke, ini pengen kegiatannya yang mana dulu nih? Karena di asrama ITB itu cukup banyak kegiatannya. Walaupun banyak, tapi kita kalau enjoy, kita nikmatin bareng-bareng itu merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan kekeluargaan, membuat kita akrab satu sama lain. Nah, mungkin aku mulai dulu dari kegiatan yang saya rutin kita lakukan kali ya. Nah, jadi untuk mensukseskan ke program pembinaan karakter di asrama itu banyak kegiatan. Nah, mulai yang pertama, kegiatannya itu dibagi menjadi beberapa termin waktu. Ada yang kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan 2 mingguan, dan kegiatan bulanan, serta kegiatan tahunan. Nah, aku akan mulai dulu dari kegiatan yang sifatnya harian. Nah, di harian itu, yang pertama di asrama ITB itu ada namanya gerakan pilah dan memanfaatkan sampah. Nah, ini kita coba didik dan bina para mahasiswa penghuni asrama ini dari level per kamar. Jadi setiap kamar itu harus ada 3 jenis tong sampah, untuk organik, anorganik, dan lainnya. Lainnya ini kayak sampah kertas dan sampah botol plastik. Nah, jadi per hari mereka itu harus bisa ketika habis melakukan suatu kegiatan dan menghasilkan sampah, nah sampah itu harus bisa dipilah per kamar. Nah, nanti sampahnya hasil pilihan itu akan dibuang setiap minggu, begitu. Yang kedua, itu ada namanya kegiatan bangun pagi. Nah, bangun pagi ini khususnya untuk bagaimana membentuk kedisiplinan dari para mahasiswa penghuni asrama ITB. Nah, bagi yang beragama Muslim, kita akan adakan kegiatan bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian bagi yang beragama Kristen, Katolik, kan diadakan doa pagi menyesuaikan begitu. Kemudian untuk yang beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu juga bisa melakukan doa pagi dan menyesuaikan begitu. Nanti kita sifatnya sama-sama saling membangunkan, kemudian saling bareng-bareng melakukan kegiatan bangun pagi itu dan sebagainya. Nah, kemudian selama di kehidupan sehari-hari antar stakeholder atau antar penghuni asrama ITB itu harus mengedepankan budaya senyum, sapa, salam. Jadi kita kalau ketemu, baik itu di dalam asrama, di luar asrama, di dalam kamar, di toilet, atau ketemu di fasilitas umum, kita harus saling bertegur sapa dan senyum dan salam. Seperti itu untuk kegiatan harian. Kalau Afri sendiri gimana nih? Sudah menerapkan hal tersebut nggak nih? Kalau ditanya pastinya sudah walau perlahan sih, tapi semua kegiatan itu saat Afri pun jadi penghuni nih teman-teman, membentuk Afri yang sekarang, yang mungkin dulunya nggak terlalu peduli dengan pemilahan sampah. Ternyata sekarang kalau ada orang nih buang sampah, Afri risih sendiri.
wah ini orang nggak tahu nih manfaatnya pemilihan apa. Padahal selain itu membantu lingkungan, ini juga membantu orang-orang yang di luar sana yang pekerjaannya sebagai pemulung bahasanya ya. Jadi kita itu selain dampak lingkungan ada dampak sosialnya juga, Mas. Itu kalau menurut Afri. Ya, bagus banget. Berarti kegiatan pembinaan yang sudah dirancang bisa diimplementasikan dengan baik. Oke, saya lanjutkan ya, Fri ya. Mungkin yang kegiatan yang lebih menarik lagi dan lebih melibatkan banyak orang. Karena yang sebelumnya kan sifatnya lebih ke individu ya. Kemudian ada yang namanya kegiatan mingguan dan 2 mingguan. Nah, ini biasanya kegiatan yang sering ditunggu-tunggu nih oleh para penghuni. Yang pertama, itu ada namanya kegiatan apel pagi. Nah, apel pagi ini ya kayak kan kita udah lulus SMA jarang upacara lah ya. Nah, kalau di asrama ITB itu per 2 minggu itu ada namanya apel pagi. Kayak nanti di apel pagi itu bakal ada penjelasan materi singkat gitulah. Nah di sini tuh poin yang mau ditekankan itu adalah bagaimana kita bisa mendidik kedisiplinan dari para mahasiswa. Hal ini jadi penting banget nih karena kan kalau penghuni asrama Ganesha kan di mahasiswa TPB. Nah, perlu dicatat ya ini teman-teman semua. Kalau mahasiswa TPB itu kuliahnya selalu jam 7. Nah, makanya dengan adanya kegiatan apel ini, kita didik biar penghuni itu bisa disiplin waktu, bisa bangun pagi, sehingga tidak akan telat ngampus. Nah, itu kita didik per 2 minggu. Nah, selain itu juga ada, kita nih lanjutkan setelah apel, kita lanjutkan kegiatan olahraga bareng. Nah, olahraganya itu biasanya senam gitu. Senam mungkin 10 menit, 15 menit kita gerakan badan dengan lagu-lagu senam yang terbaru kayak senam SKJ, ada yang senam dangdutan gitu, ada yang senam nada-nada EDM, kemudian nada yang itu yang baru-baru lah yang kita bisa semangat gitu melakukan gerakan olah badan dan olahraga kayak gitu. Nah, nanti kalau belum panas, biasanya anak-anak tuh bisa lanjutkan dengan main voli, kemudian ada yang badminton dan sebagainya seperti itu. Jadi menyesuaikan kalau udah panas tiba-tiba kan kadang-kadang matahari nggak menentu ya. Kadang-kadang jam 7 atau jam setengah 8 udah panas, kadang-kadang belum. Nah, kalau belum biasanya pada dilanjutin voli dan sebagainya. Nah, setelah itu biasanya dilanjutkan dengan kegiatan kerja bakti. Nah, kerja bakti di sini tuh kita bersih-bersih nih, kamar kita, lingkungan asrama, toilet, dan sebagainya. Nah, di sini tuh yang mau ditekankan adalah poin kepedulian, di mana kita bisa peduli dengan lingkungan di sekitar kita, agar kita terbiasa hidup dengan bersih dan nyaman. Karena kalau kita nggak peduli dengan lingkungan dan antar sesama teman kita, ya nanti lingkungan kita jadi nggak bersih, sarang penyakit, dan itu sangat akan berdampak kepada diri kita gitu. Jadi wabah penyakit kayak gitulah. Itu kegiatan yang per 2 minggu kita lakukan. Nah, kalau Afri gimana nih kalau kegiatan mingguan dan per 2 minggu ini yang paling ditunggu-tunggu apa? Kalau ditanya balik nih ke Afri, biasanya Afri yang nanya kayak harusnya ya. Tapi kalau ditanya balik nih ke Afri, Afri sukanya sebenarnya konseling, Mas. Karena konseling itu membuat Afri kenal lebih banyak perspektif, lebih banyak karakter orang, dan tentunya saat konseling biasanya kita ada tutornya biasanya bawa makanan gitu. Jadi kita sangat senang gitu menyambut konseling ini. Gitu, Mas. Oh iya, benar ya. Ada kegiatan mingguan lagi yang paling ditunggu-tunggu ini biasanya memang saya sengaja simpan tadi jawabannya untuk memancing Afri sebenarnya apa yang paling tertarik gitu ya. Dan Afri ternyata tertarik dengan program yang saya simpan ini untuk saya jelaskan berikutnya. Jadi teman-teman semua, per 2 minggu di asrama ITB itu ada namanya kegiatan konseling. Nah, konseling ini sebenarnya wadah kita bercurhat, wadah kita saling, kalau dikatakan kalau dulu ya, saya pas waktu jadi penghuni, saya tuh menganggapnya ini sebagai momen sambat gitu, menjalani perkuliahan di ITB. Apalagi kan saya dulu anak rantau ya, hampir 4 tahun yang lalu saya mengikuti kegiatan konseling itu. Kayak kita bercerita, berkeluh kesah kepada kakak pendamping kita ketemu dengan banyak orang, biasanya satu kelompok itu kan 10 sampai 12 gitu. Kita sering cerita-cerita apa yang udah kita lalui selama 2 minggu, kemudian masalah apa yang kita alami, kita kendalanya apa, kemudian bisa ketemu deh teman-teman, kemudian kita bisa bercanda tawa, saling sharing kayak gitu. Jadi konseling ini memang paling banyak ditunggu dan yang paling menarik tadi udah disampaikan Abi, biasanya para tutor itu memang menyediakan makanan begitu dan itu
bisa jadi salah satu yang membuat konseling ini sangat ditunggu oleh para penghuni. Jadi harapannya poin utama yang mau dikejar dari adanya kegiatan konseling ini adalah bagaimana proses monitoring dan evaluasi dari asrama ITB ke para penghuni asrama ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga jika ada penghuni yang memiliki kendala, memiliki masalah dan sebagainya bisa langsung disampaikan, bisa di forum konseling atau setelah forum konseling selesai, face to face kepada tutor pendampingnya untuk sudah ditindaklanjutin kayak gitu. Soalnya apa? Ketika kita udah merantau, jauh dari orang tua, nggak mau cerita dan sebagainya, nah kalau memendam masalah-masalah tersendiri, yaitu nanti repotnya ke diri kita sendiri. Makanya harus ada kegiatan konseling. Begitu, Afri. Wow, keren banget berarti ya. Memang terdengar banyak ya teman-teman kegiatannya, tapi jangan salah, karena kegiatan ini sangat membentuk diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi mahasiswa yang lebih produktif lagi. Nah, tapi Mas, pengen tahu nih, kita kan ada banyak asrama, kira-kira ada nggak sih kegiatan yang bisa menyatukan kita gitu? Ya, paling nggak biar bisa ketemu sama asrama lain. Hehe. Ada dong, ada. Itu kita desain juga biar kita ketemu satu asrama ITB lah gitu. Ini biasanya kegiatan yang sering bocoran ya, ini biasanya kegiatan yang sering ditunggu-tunggu oleh para asrama cowok nih, karena biar bisa ketemu dari asrama cewek. Kayak gitu ya, itu desas-desus yang berhembus. Tapi ada namanya program pembinaan terpusat. Nah ini memang kalau dari saya dan tim, kemudian dari dosen pendamping di asrama ITB itu mendesain kegiatan ini itu sebagai proses checklist gitu. Apakah pembinaan di masing-masing asrama itu bisa berjalan dengan baik atau enggak sih kayak gitu. Nanti kita evaluasi, kemudian diadakan acara namanya seminar atau talk show gitu dari tokoh-tokoh yang inspiratif. Dulu kita pernah datengin Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, baru Maret kemarin. Kemudian sebelumnya juga pernah mendatangkan mantan Menteri Pendidikan, Pak Muhammad Nuh. Kemudian ada tokoh-tokoh lainnya yang inspiratif lah. Ada juga dari mahasiswa berprestasi, kemudian ada mahasiswa asing yang tinggal di asrama ITB, kemudian ada juga dari KPK, kemudian ada dari dosen-dosen yang keren dan luar biasa di ITB dengan segala penemuannya, penelitiannya, dan sebagainya. Dan harapannya dari seminar ini bisa menimbulkan suatu inspirasi nih, dari inspirasi, jadi para pengguna asrama itu punya motivasi dan inspirasi untuk melakukan sesuatu hal yang lebih, yaitu. Wow, sungguh sangat menggugah teman-teman semua nih yang dengerin buat makin join lagi dan lebih aktif lagi di kegiatan asrama. Kira-kira ada kegiatan apa lagi nih Mas yang kira-kira kegiatannya barengan atau mungkin berdampak ke sosial dan lingkungan sekitar asrama? Ada nggak sih Mas? Oke, ada dong. Tetap kita susun pembinaannya tuh nggak hanya ke dalam diri kita, tapi coba keluar juga biar mahasiswa bidik misi ini bisa berpengabdian, kemudian berdampak dengan. Nah, ada tuh kegiatan sosial yang biasanya kita lakukan setiap minggu. Namanya kegiatan pengabdian masyarakat. Bentuknya tuh kayak asrama mengajar. Jadi kayak bimbel-bimbel gitulah, kita ngasih bimbingan kepada anak-anak di sekitar asrama, siswa SD, SMP, SMA, biar menambah pemahaman mereka. Nah, ini biasanya sering ditunggu sih oleh sama penghuni karena kita bisa bercengkrama dengan warga di luar asrama, kemudian bisa saling sharing ilmu, dan yang paling ditunggu ketika aku dulu juga ikut kegiatan ini ya, Mas, yang paling aku tunggu adalah bagaimana kita bisa sharing kepada adik-adik kecil yang lucu-lucu, gemes-gemes gitu. Nah, itu bagiku dulu ketika ikut kegiatan ini adalah bisa refreshing, bisa kayak melepas penat gitu, selain kita memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, itu yang berbau sosial ya. Nah, tapi jangan dilupakan juga di asrama ITB ini ada kegiatan yang sangat membantu sekali untuk sebagian orang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan akademiknya. Nah, ada namanya kegiatan tutorial akademik. Nah, ini biasanya kalau kegiatan tutorial ini hampir setiap hari dilakukan sih, tapi beda-beda hari gitu. Kayak Senin kalkulus, Selasa fisika, Rabu kimia, dan sebagainya. Nah, nanti di kegiatan ini biasanya kita undangkan nih dari pengajar, dari tutor-tutor yang memang berprestasi, atau enggak dari pengajar lain dari luar, ada dari dosen, kemudian ada dari alumni yang memang memiliki ketertarikan dalam dunia mengajar dan ingin sharing ilmu, kayak gitu. Biasanya kita undang tuh untuk memberikan tutorial dan tambahan materi. Nah, nanti kegiatan tutorial ini juga komplit.
sebelum UTS nanti akan diadakan suatu tryout. Yang biasanya tryout jadi asrama ini terbilang dalam tanda kutip susah gitulah. Dan itu benar-benar ditunggu-tunggu nih biar sebagai latihan sebelum menghadapi UTS di ITB yang ya begitulah, nanti adik-adik KIP dan masih akan mengalaminya sendiri begitu. Jadi bisa ajang berlatih, kalau kita latihan semakin banyak, semakin susah, kemudian ketemu ujian yang gampang kan, alhamdulillah kan seperti itu. Nah, memang didesain seperti itu. Nah, terus nanti ada juga penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa yang aktif ikut tutorial. Jadi stay tune kegiatan-kegiatan di asrama. Besok ketika kalian semua udah masuk asrama, kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap dan kalian semua akan mengikuti kegiatan ini. Begitu Mas Afri, tertarik ya harusnya adik-adik KIP Granat Afirmasi ini? Harus dong, pasti tertarik. Nah, last question dari aku nih Mas. Apa pesan dari Mas Vicky selaku asisten pembinaan buat teman-teman yang dengerin sekarang biar lebih mau dan aktif lagi nih ikut kegiatan asrama? Kalau pesanku, enjoy aja, nikmatin seluruh kegiatan pembinaan asrama yang diberikan. Mungkin pada saat ini manfaatnya tuh masih belum dirasakan karena pembinaan karakter tuh nggak instan. Sekarang dikasih, besok langsung ada impact-nya. Tapi pembinaan yang berkelanjutan. Jadi nikmatin saja dulu, ikutin dan berikan usaha kalian yang bagus untuk mengikuti kegiatan pembinaan karakter. Nanti suatu saat impact-nya akan kerasa. Dulu teman-teman saya seangkatan ya yang udah tidak tinggal di asrama, kalau kita ketemu tuh pada cerita-cerita, gimana sih asrama sekarang, kangen deh dengan kegiatan apel pagi, kangen deh dengan kegiatan kerja bakti, kangen deh ada kegiatan turnamen asrama. Tadi belum diceritain ya, turnamen asrama itu kayak nanti antar asrama tanding olahraga lah gitu, seru banget lah dengan kegiatan ini, saling ini yang juga ditunggu-tunggu. Kemudian kangen acara makrab gitu, nanti di asrama juga banyak acara makrab, kebersamaan. Kemudian di akhir tuh biasanya kita kan 1 tahun ya, di akhir-akhir tahun tuh bondingnya udah kuat banget. Jadi ketika keluar dan udah berpisah tuh kerasa banget gitu kebersamaan kita di asrama, mau lepas kemudian kita tinggal di hal yang lain-lain. Jadi nikmatin aja dulu di asrama seperti apa, dan ketika besok sudah masuk asrama nih mahasiswa KIPK dan Afirmasi ya, kan mungkin semester depan nih bakal masuk asrama, kembangkan jaringan networking antar sesama pengguna asrama tuh sebanyak mungkin, kenali mereka, kuatkan relasi kalian, sehingga nanti kalian juga bakal enak ketika menjalani perkuliahan di ITB. Kayak gitu, Afri. Wah, sumpah aku nggak ngerti lagi sih. Ini teman-teman yang dengerin gimana perasaannya. Pasti sudah excited banget karena kegiatan asrama baru akan dimulai nih. Kemarin baru awalan-awalan biar memantik nih teman-teman. Kemarin mungkin ada asrama challenge yang teman-teman pada ikutan. Dan ke depan akan lebih banyak kegiatan seru lagi. Jadi teman-teman, tadi kegiatannya udah dijelasin semua dari awal, sejarah asrama juga. Dan yang dapat disimpulkan adalah asrama memang dibuat semata-mata buat membentuk kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jangan takut, jangan kesel kalau misal banyak kegiatan di asrama, karena itu akan membina diri kita supaya lebih baik. Karena sejatinya manusia harus membina dirinya setiap saat. Terima kasih Mas Vicky buat kali ini podcastnya sangat menarik dan sangat bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Akhir kata dariku, selamat menikmati indahnya perjuangan. See you on next podcast.